Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di hari yang mulia, di hari Jumat, pada akhir ba'da asar itu adalah hari-hari atau waktu mustajab. Kita apabila berdoa insyaallah dikabulkan oleh Allah, dan apapun yang kita lakukan insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu jamaah Mushola An-Nasirun yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sama-sama kita mengulang kaji. Mudah-mudahan dengan kita mengulang kaji nantinya ilmu yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tentang sholat. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya sholat itu hukumnya wajib selagi tidak ada uzur yang ada pada kita. Sedangkan orang yang dalam kondisi sakit saja masih diberi hukum wajib untuk melaksanakan sholat semampunya. Bahkan orang yang sudah tidak bernyawa pun masih dihukumkan juga untuk melaksanakan sholat, yaitu disolatkan. Ya Bu, berarti kalau kita tidak mau sholat berarti kita minta disolatkan. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita mau disolatkan, sebelumnya kita harus sholat. Sekarang gini Bu, pertanyaannya, kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah taklim, nggak pernah ke musola, kira-kira orang yang mau menyolatkan mau nggak? Nah, kan gitu ya Bu ya. Kita sendiri aja waktu masih punya kesehatan, kita sendiri nggak mau melakukan sholat. Giliran kita udah nggak bernyawa, ingin disolatkan, ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita laksanakan sholat, walaupun dalam kondisi kita sesibuk apapun, ya kan Bu, dalam keadaan bagaimanapun, gitu ya. Diterangkan juga dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, saya baca aja artinya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu
adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya apa, Bu? Sholat itu nantinya akan dihisab. Amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah adalah sholat. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu, mulai dari dasar hukum kita diwajibkan sholat. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sholat? Ya, Bu. Ibu kalau sholat kondisinya lagi repot. Biasanya kalau sholat duhur tuh kondisinya lagi sibuk mau jemput anak. Terus apa lagi, Bu? Ada yang masih sibuk di dapur, ada yang masih sibuk dengan cuciannya. Ya, Bu. Bagaimanapun kondisinya kita sempatkan sholat. Umpama nih kita masih harus menjemput anak. Kan saat ini ada tuh anak sekolah SD yang pulangnya jam 12, ya, Bu. Sementara kita dari rumah jemput anak, nanti pulang lagi, itu masih di perjalanan. Itu namanya kita dapat keringanan. Seandainya kita tidak bisa sholat berjamaah, kita dapat keringanan, boleh kita lakukan sendiri sholatnya. Boleh kita lakukan sholatnya sendiri. Karena apa? Menjemput anak juga wajib. Hati-hati sekarang, Bu, banyak penculikan, ya kan? Kita sibuk mau melaksanakan sholat berjamaah, akhirnya anak kita kena culik sama orang, ya kan? Rugi juga. Nah, artinya apa, Bu? Agama itu tidak terlalu keras, namun walaupun tidak terlalu keras, kita juga harus memperhatikan, ya. Kita melaksanakan sholat itu hukumnya wajib, menjemput anak kita juga wajib, ya, Bu, ya. Atau umpama nih ibu lagi masak, tiba-tiba udah azan berkumandang, ya kan? Kita siapkan masaknya juga nggak apa-apa. Nanti takutnya kita masih separuh melaksanakan masak, masih masak, sayurnya belum matang, kita matikan, kita pergi sholat. Ya, akhirnya nanti kan gak enak, ya, Bu, ya. Nah, namun begitu kita juga harus ingat juga, biasanya waktu sholat duhur ini sekarang maju atau mundur, ya kan, Bu? Kalau kira-kira maju agak cepetan, kita masaknya juga agak cepat. Jangan sampai kita waktu sholat kita masih masak. Gitu ya, Bu, ya. Pandai-pandai kita lah, gitu ya, Bu, ya. Kemudian sholat itu kita juga harus tahu kapan waktunya. Jangan asal-asal, ya, Bu. Jangan asal-asal, karena kalau asalan nanti nggak punya ilmu, akhirnya ibadah kita ditolak oleh Allah. Sholat maktubah. Apa itu sholat? Sholat maktubah, sholat wajib. Sholat wajib yang wajib kita lakukan, itu ya. Yaitu sholat subuh. Kapan sholat subuh itu dikerjakan waktunya? Ada yang udah tahu, Ibu, sholat subuh itu kapan? Ya, sampai batasnya jam berapa? 5:30. Sini saya sebutkan, ya, Bu. Sholat subuh dilaksanakan di pagi hari. Jadi kita jam 1 itu udah disebut dini hari. Dini hari. Kalau jam 4:30 itu udah dihitung pagi hari. Mulai dari terbitnya fajar shidik. Fajar shidik itu seperti kilat. Kalau kita yang biasa sholat ke masjid, perginya jam 4:30, itu insya Allah ketemu. Dia seperti kilat, setiap hari dia ada.
Nah, mulai adanya kilat itu hingga terbitnya matahari. Umpama terbit mataharinya jam 6, ya Bu, berarti jam 6 sudah selesai, tidak boleh sholat subuh. Itu ya, kira-kira jam 4.45 hingga jam 6, ya Bu ya. Kita harus tahu sholat subuh itu jam berapa, gitu ya Bu. Nah, ini ada kemungkinan yang namanya kita kondisinya capek, banyak kegiatan, kita ketiduran, bangunnya 6:30. Apakah kita tidak melakukan sholat? Iya, sebaiknya kita segera melakukan sholat subuh. Kalau kita tidak melakukan sholat subuh, kita punya hutang sholat subuh. Karena sholat itu hukumnya wajib. Itu pengecualian Bu, pengecualian artinya rukhsah, diberi keringanan. Namanya orang ketiduran, tak mungkin tiap hari ketiduran. Nah, ya kan Bu? Nah, sholat subuh itu faedahnya banyak, ya Bu, faedahnya banyak. Kita pagi-pagi udah diajak untuk olahraga, rukuk, sujud itu olahraga Bu, ya kan? Apalagi kalau kita sholatnya ditambah sholat fajar, sholat tahiyatul masjid kalau kita di masjid, sholat syukril wudu, ya kan Bu? Sholat qobliyah subuh. Nah, gitu. Kalau qobliyah ada, tapi kalau sholat ba'diyah subuh ada? Tidak ada. Ba'diyah itu sesudah ya Bu ya. Seperti sholat asar itu nggak ada. Jadi sebelum sholat asar ada, tapi sesudah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Diingat-ingat ya Bu, sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Tapi sebelumnya banyak. Kalau sholat subuh itu tadi yang saya sebutkan, mulai dari sholat fajar, sholat tahiyatul masjid, sholat syukril wudu, sholat qobliyah subuh. Nah, kemudian sholat zuhur. Kira-kira jam berapa Bu sholat zuhur? Ya, sampai jam ya setengah satu sampai setengah 3. Oke, saya baca. Pelaksanaan sholat zuhur itu pada siang hari, awal waktunya mulai tergelincir matahari hingga ketika bayangan suatu benda menjadi sama panjang, kira-kira pukul 12:15 sampai jam 15:30. Jadi lebih kurang jam 12:04 sampai jam 3:30. Itu batasnya. 3:30. Nah, itu namanya tak sholat zuhur lagi ya. Kalau udah akhir-akhir tuh nggak sholat zuhur lagi namanya. Nah, jadi waktu itu tidak persis sama Bu, karena matahari itu beredarnya mengelilingi bumi. Ya, jadi dia yang dihitung peredaran bulan, ya Bu ya. Nah, jadi tidak sama. Kalau kita mau tahu, kalau di kota ada azan. Kalau umpamanya suatu saat kita nanti ke kebun, mana tahu ibu-ibu ke kebun sama bapak, ya kan? Jauh dari masjid, jauh dari musola, nggak dengar azan. Ibu ambil kayu, tegakkan kayunya. Mana bayang-bayangnya? Kalau bayang-bayangnya masih di bawah betul itu nggak boleh sholat.
itu tidak boleh sholat. Berarti dia masih jam 12 tepat tidak boleh sholat. Dia harus lewat, bayang-bayangnya harus ada. Ibu giniin, ada bayang-bayangnya sedikit di bawah. Sampai nanti ibu tengok umpamanya nih jam 3 itu masih ada. Masih ada, kita mau sholat ya. Itu masih ada waktu. Kita lihat bayang-bayangnya sampai mana. Nah, kita tandain bayang-bayangnya. Gitu umpamanya ini ya Bu, nih. Oh, itu ada bayang-bayangnya. Kita kasih tanda dekat bayang-bayang tuh. Kalau dia sama seperti ini, itu udah mulai akhir Bu, udah mulai berakhir. Tapi kalau masih seperti ini, nih, ya Bu, bayang-bayangnya masih di sini. Nah, gini. Jadi kalau kita ukur dia masih gini, itu masih boleh. Ya. Nah, itu kalau di mana? Di tempat yang kita tidak tahu waktu sholat seandainya tidak ada azan. Ya Bu. Nah, kita juga harus paham. Kemudian kapan waktu sholat asar? Sholat asar itu ketika berakhirnya sholat zuhur. Nah, kemudian sampai matahari menguning. Biasanya mulai matahari mau tenggelam itu kan ada kuning-kuning ya Bu, kayak ada mega merah itu. Jangan sampai ada mega merahnya. Kalau masih ada kalau sudah ada mega merah itu sudah maghrib. Tapi kalau sudah mulai ada kuning-kuning, itu udah mulai habis sholat asarnya. Ya Bu ya. Nah, itu karena matahari sudah mulai masuk. Kira-kira waktu asar itu jam 3:30 sampai jam 6. Nah, umpama kita lagi di kebun, ya Bu ya. Kita lagi di kebun, kita nggak sadar. Hari udah jam 6:10. Cepat kita mandi, cepat kita sholat. Ya Bu. Kita kan nggak tahu kondisi kita. Kalau di kota dengar aja kita azan, tapi kalau di ladang nggak dengar, ya kan Bu? Nah, cepat kita sholat, jangan dilengahkan lagi. Allah itu maha tahu, Allah maha mengerti kondisi kita, ya Bu ya. Kemudian sholat maghrib, kapan itu sholat maghrib? Sholat maghrib itu mulainya hilangnya cahaya merah-merahnya udah mulai hilang, udah nggak ada mega merah. Kemudian dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Nah, itu maksudnya. Mulai terbenam mataharinya udah nggak nampak, udah masuk. Kemudian mega merahnya sudah tidak ada, itu sudah mulai sholat Isya. Itu berakhirnya kira-kira jam 6 lewat sampai jam 7 malam, jam 7:30 malam. Nah, lebih kurang Ibu ya. Lebih kurang. Jadi sekitar jam 6 sore lewat 10 atau lewat 1/4 sampai jam 7:30. Nah, itu bisa maju, bisa mundur. Tengok bulannya. Kadang-kadang 7:30 pas, ya kan Bu? Kadang-kadang jam 8 kurang 40 menit, 20 menit gitu ya Bu ya. Itu kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Karena yang kita hitung adalah peredaran bulan. Kapan sholat Isya itu? Sholat Isya adalah waktunya saat terbenamnya syafaq merah atau mega merah, sudah nggak ada lagi mega merahnya, sampai terbitnya fajar. Kira-kira jam 7:30 sampai jam 4 lewat 40 menit. Ya Bu ya. Nah, umpama kita maghrib, ya Bu ya. Kondisinya umpamanya kita kecapean, siap sholat asar, kita ketiduran.
Tiduran sampailah setengah 8. Maghribnya udah lewat kan Bu? Udah lewat maghribnya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Umpamanya nih, ibu-ibu nih kecapean, umpama siap ada acara, siap sholat asar, ibu ketiduran sampai setengah 8 sore, setengah 8 malam. Kan maghribnya lewat tuh. Apa yang kita lakukan? Nah, kita kerjakan sholat maghrib segera, ya. Terus kita laksanakan sholat isya. Allah lebih tahu. Apapun yang kita lakukan, Allah lebih paham. Itu keringanan, ya Bu. Jangan diringan-ringankan. Itu keringanan dari Allah, tapi tidak boleh diringankan. Ini kan kita kondisinya ibu-ibu yang saya lihat udah mulai 30 tahun ke atas ya Bu ya. Kalau yang masih muda-muda kan ada itu yang baru nikah, masih punya anak kecil, ribet kali ya kan Bu. Nah, masih punya anak kecil, kadang-kadang dia bajunya aja udah kena pipis anaknya gitu kan. Nah, itu lebih ada lagi keringanan dari Allah ya Bu ya. Tapi dia harus punya niat ikhlas untuk melakukan sholat. Kadang-kadang nih Bu, dia lagi sholat, anaknya pipis di sebelahnya, kena mekenanya. Apa yang kita lakukan? Kita ganti mekenanya, ya Bu. Kita ganti mekena kita, karena bagaimanapun juga itu adalah najis. Makanya saya dulu waktu punya anak kecil, khusus tempat sholat saya itu saya buat kayak apa ya? Kayak tempat tidur gitu, agak tinggi. Nah, jadi khusus saja sedikit untuk sholat. Jadi anak saya kalau mau dekat saya, dia tetap sampai di situ aja, nggak sampai ke tempat saya sholat. Gitu. Harus pandai-pandai kita ya Bu ya. Kadang kan anak kecil nggak tahu ya Bu. Kadang-kadang kita lagi sholat, dia naik ke punggung kita. Iya kan Bu? Apalagi sekarang yang ibu-ibu punya cucu, yang dititipin cucu, ya nggak? Nah, itu semuanya kita nggak sadar, itu semua kita alami. Kita juga harus tahu ilmunya, ya Bu. Nah, walaupun itu ibaratnya ilmunya ringan, tapi kita juga harus tahu menyikapinya seperti apa. Nah, waktu yang dilarang melaksanakan sholat, ternyata ada waktu yang dilarang oleh Allah untuk sholat. Ya, apa dia? Pertama, sesudah sholat subuh tidak boleh sholat hingga matahari terbit agak tinggi, kira-kira jam 7. Dari selesai kita sholat subuh sampai jam 7 itu kita tidak boleh sholat sunnah. Boleh kita melaksanakan sholat sunnah setelah jam matahari terbit agak tinggi sedikit. Namanya sholat apa? Sholat apa Bu? Sebelum sholat duha, sholat apa? Sholat syuruk, ya Bu ya, sholat syuruk. Sudah selesai sholat syuruk, nanti baru laksanakan sholat duha. Kapan sholat duha itu berakhir? Sebelum sholat duhur. Kita sholat duha jam 8 itu bagus, tapi yang lebih bagus sholat duha itu setengah 11. Kenapa Bu? Di saat itulah orang sibuk semua. Nah, kalau yang bekerja sibuk dengan kerjanya, ya kan Bu? Nah, kalau lagi sekolah sibuk dengan pelajarannya. Setengah 11 itu sholat yang lebih utama. Nah, yang kedua, sholat yang dilarang itu adalah ketika matahari tepat di puncak ketinggiannya. Seandainya kita pegang tombak atau kayu, itu nggak ada Bu bayang-bayangnya. Pas
di bawahnya itu betul. Nggak ada bayang-bayangnya, itu berarti dia tepat jam 12 ya Bu ya. Berarti dia tidak boleh melakukan sholat. Kita nggak boleh melakukan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian sesudah sholat asar hingga terbenam matahari, seperti ini tadi. Sholat ini Bu, kalau dipikir amalannya Allah hisab pertama sekali ya Bu ya. Saking kita pengen banyaknya kita melakukan sholat, sampai selesai sholat asar pun kita sholat. Itu namanya kita tak punya ilmu. Kalau kita mau meraih keutamaan di hari Jumat atau di akhir hari Jumat, selesai ba'da asar gitu ya, selesai asar itu dengan cara ibu taklim seperti ini, itu dapat pahala. Dengan ibu berzikir, dengan ibu membaca sholawat, dengan ibu membaca Al-Quran. Kita ibadah kan gak harus melaksanakan sholat kan Bu? Umpama nih, nanti ibu dapat pengetahuan dari ustadz yang lain, ibadah di akhir hari Jumat itu adalah utama atau mustajab. Ibu pula sholat, itu namanya nggak punya ilmu. Jadi kalau kita mau meraih waktu itu, itu tadi caranya dengan ibadah yang lain. Atau ya Bu, ibu punya rezeki, ya, ibu beli air minum, ibu antar ke masjid pada akhir hari Jumat, itu dapat pahala besar Bu. Apapun bisa kita lakukan. Atau ibu mengajar anak-anak, umpama nih ibu kumpulin anak-anak remaja, ibu ajarin di akhir hari Jumat, ibu melaksanakan taklim kan, itu diterima juga sama Allah, mustajab ya Bu. Kemudian yang keempat, ketika terbit matahari hingga naik setombak. Artinya apa? Begitu terbit matahari itu tidak boleh melaksanakan sholat. Kita belum boleh melaksanakan sholat. Tunggu sudah tinggi setombak. Setombak itu artinya kalau kita ukur lebih kurang dia udah segini gitu, udah naik lah gitu ya Bu ya. Mulai dari jam 6 sampai setengah 7 itu nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat sunnah ya Bu, kecuali dia sholat subuh kesiangan, itu boleh. Tapi itu keringanan ya Bu, jangan diringan-ringankan. Itu yang saya bilang keringanan, jangan diringan-ringankan. Kemudian yang kelima, waktu matahari terbenam sampai sempurna terbenam betul. Mulai dia terbenam sedikit. Kata orang apa tuh Bu? Kalau dia pergi ke pantai nengok matahari terbenam tuh apa namanya? Kalau yang muda paham ya Bu ya. Sunset ya. Jangan pula saking mau islaminya sunset sholat lah, nggak boleh, itu dilarang. Kita itu melakukan sesuatu harus punya ilmu ya Bu ya. Saya lanjutkan. Syarat sholat itu ada syaratnya. Ibu dulu waktu mau nerima bapak ada syaratnya enggak? Ada. Sholat juga ada syaratnya, jangan sembarangan ya Bu. Pertama sekali syaratnya adalah Islam, beragama Islam. Kedua balik itu dewasa. Artinya anak-anak yang belum balik itu masih dihitung belajar. Dia mengerjakan sholat, pahalanya untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Nah, kemudian berakal. Orang yang sehat berakal itu
syarat wajib sholat ya. Kemudian sampai dakwah Islam padanya, artinya apa? Dia mengerti sholat itu ngapain, ilmunya apa, ya Bu ya. Makanya kita dituntut suruh melaksanakan apa? Belajar, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat supaya kita punya ilmu. Dan juga kewajiban belajar itu setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Tuntutlah ilmu, kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kita beribadah juga harus punya ilmu. Kemudian ada lagi syarat sahnya sholat. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya Bu, kita lagi tidak hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Buang air kecil, buang air besar, buang angin, sentuhan dengan orang yang tidak muhrim, lawan jenis, itu kita berhadas kecil. Cara kita suci dari hadas kecil dengan berwudu. Pertama istinja dan kedua berwudu. Kemudian kalau hadas besar apa? Kita tidak dalam kondisi haid, nifas, wiladah, junub. Ya Bu, itu hadas besar. Cara kita menyucikannya dengan mandi wajib. Kemudian bersih badan, pakaian dan tempat sujud kita. Itu syarat sah sholat. Ibu tadi umpamanya di kebun, ya kan? Kita mau sholat, tempatnya jauh, mau ke masjid jauh, sampai saking jauhnya aja nggak dengar azannya ya Bu ya. Apakah kita meninggalkan sholat? Tidak. Kalau di hutan itu Allah beri kita keringanan, kita boleh sholat. Umpamanya ibu di kebun sawit, ambil pelepas sawit tuh, kita alaskan dengan pelepas sawit, kemudian kita pakai sajadah di atasnya, itu boleh, itu sah ya Bu. Nah, kemudian menutup aurat. Aurat kita ditutup. Ibu-ibu auratnya mulai dari mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Telapak tangan ya Bu, telapaknya, bukan ininya, punggungnya. Umpamanya nih, nanti ada telekung yang modern. Dari sini, berarti kan ininya kelihatan, punggungnya. Sementara kalau telapaknya kan boleh, kalau punggungnya kan nggak boleh Bu. Nah, satu lagi, kadang-kadang ibu-ibu suka, ibu perhatikan, coba kalau di perjalanan ibu perhatikan ada ibu-ibu yang dia nggak mau pakai mukena, ya kan? Udah tahu bajunya cuman segini, gitu kan? Jilbabnya nggak menutupin lengannya gitu ya, tangannya gitu. Coba gimana tuh Bu? Lebih bagus Bu kita menyiapkan mukena ya Bu ya. Kita lebih bagus menyiapkan mukena walaupun di perjalanan. Kalau di masjidnya ada mukena, kalau enggak akhirnya kita nggak sholat tapi tangannya kelihatan walaupun lengannya sampai segini, tapi yang ini kan kelihatan ya Bu, punggung tangan kita. Kalau telapak tangan kita kelihatan nggak masalah karena itu bukan aurat kita, nah, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Sebaiknya iya Bu, boleh Bu. Iya.
Iya, itu tadi Bu. Maaf sebelumnya ya Bu, maaf lagi. Makanya kami di PMD sebaiknya ibu-ibu wirid tuh yang memberikan materi itu wanita juga, karena yang mengerti juga wanita. Kita belajar ilmu tentang kewanitaan. Jadi yang dinamakan telapak tuh Bu ininya. Kalau ini namanya punggungnya. Nah, ada istrinya gitu. Memang aku juga pakai begini. Iya. Ada 5 orang tapi Jakarta ada gitu. Nah, jadi intinya apa Bu? Kita harus punya ilmu, jangan ikut-ikut. Nah, kita harus punya ilmu. Ibadah itu nafsi-nafsi Bu, masing-masing pertanggung jawabannya masing-masing. Besok di akhirat, gak usah di akhirat, di kubur kita sendiri-sendiri gak Bu? Walaupun suami istri dimakamkan sebelah-sebelahan, pertanggung jawabannya sendiri-sendiri. Nah, walaupun suami istri ditaruh makamnya berdekatan, apakah kira-kira waktu istrinya ditanya suaminya bisa bantu jawab? Enggak kan Bu? Enggak. Artinya apa? Inilah gunanya ibu taklim. Seandainya ibu dapat informasi dari sana, dasarnya apa? Gitu ya Bu ya. Jadi kita bisa tahu, kita sambil berpikir, oh iya ya, kalau ini namanya punggungnya, ini telapaknya, gitu ya Bu ya. Kita harus belajar, jangan ikut-ikutan, ya Bu. Jangan ikut-ikutan. Itu juga satu. Iya. Kadang-kadang ada cara. Ibunya pakai Iya. Iya. Jadi nanti dia sholat, tapi dia tidak tangannya bengkok tangan. Nah, sementara kita disuruh luruskan. Nanti kita belajar tuh rukunnya. Nah, ada rukunnya. Jadi kita harus belajar itu Bu tuntas. Jangan setengah-setengah. Artinya apa? Itu ibadah kita, pertanggungjawaban kita sama Allah. Ya Bu? Pertanggungjawaban kita sama Allah. Kemudian saya lanjut ya Bu. Kan udah paham Ibu yang mana punggung, yang mana muka, yang mana telapak tangan, tahu kan? Nah, yang ini telapak tangan, yang ini punggungnya telapak tangan kita, yang ini muka. Maaf, jadi kalau ibu yang pakai cadar saat sholat dibuka. Nah, kita harus tahu. Jangan asal-asalan ya Bu. Nanti kita sholat kita nggak buka, akhirnya apa? Kita nggak mencium tempat sujud kita, teralas ya Bu ya. Nah, kemudian masuk waktu sholat. Ini umpama nih, ibu mau bepergian, berangkatnya jam 11. Ibu mau berangkat jam 11 atau setengah 12 ibu mau berangkat, ya. Terus kita duluan sholat duhur jam setengah 12, boleh nggak? Enggak. Kita harus tahu, tadi kita udah belajar kan Bu, waktu sholat duhur jam berapa? Lebih kurang jam 12:15 ya Bu. Jangan setengah 12 kita sholat, berarti kita belum diwajibkan sholat duhur. Kita harus tahu. Kalau kita mau menggabungkan nanti ya Bu, umpamanya nih kira-kira nanti di perjalanan saat duhur itu kita nggak berhenti, ya udah kita kerjakannya di sholat asar, kita jamak takhir, ya kan Bu, kita jamak takhir, kita kerjakan sholat duhurnya di waktu asar. Nah, kemudian menghadap kiblat. Sholat itu menghadap kiblat. Ada kemarin nggak di sini yang dikalibrasi. Kalibrasi itu Bu diukur titik koordinat tempat ini kiblat kita sama orang Kemenak. Di sini ada nggak Bu dikalibrasi kemarin Bu? Belum ya? Nah, nanti ada saatnya tuh dikalibrasi sama orang Kemenak.
Sampai mamanya posisinya di mana? Ibu pernah nggak lihat masjid posisinya miring-miring? Nah, itu karena dia udah dikalibrasi. Karena apa, Bu? Dia udah diukur, ternyata kiblatnya itu agak miring sedikit. Nah, gitu ya, Bu ya. Tuh, nanti ada tuh bagian yang mengukur kiblat, namanya dia dikalibrasi, diukur ya, Bu. Nah, jadi apa? Kita itu juga harus tahu menghadap kiblat. Oke? Kadang-kadang di rumah orang, kita numpang di rumah orang, sholatnya kok agak miring ya, agak lurus gitu ya, Bu ya. Nah, itu berarti memang arah kiblatnya ke sana. Ada lagi, ibu lagi di kapal, ibu lagi sholat, ya. Kira-kira ibu menghadap kiblatnya seperti apa? Bingung ya? Iya, saya pernah tuh, Bu, naik kapal, kita sholat. Ada tuh penunjuknya, ini arah kiblat, juga ada panahnya Ibu ya. Kita ikut aja itu. Seandainya kapalnya belok, kita nggak usah belok. Kita diam aja, kita tetap aja sholat ya. Jangan pula nanti kita terasa nih, kayaknya kapalnya belok ke sana, berarti kiblat saya ini belok lah. Ah, belok pula awak ke sana, gitu kan, Bu? Jangan. Nah, itu pengecualian. Karena dia di dalam kapal, ya Bu. Mana tahu suatu saat ibu nanti naik kapal, nah seperti itu. Bahkan kalau pergi haji, sholatnya di mana? Di pesawat. Nah itu kan, Bu. Jangan pula kita belok-belok pula, marah nanti pramugari itu. Nah gitu kan, Bu ya. Jadi kita lurus aja. Itu pengecualian, ya Bu ya. Sampai di situ udah paham Ibu? Ada mau bertanya lagi? Boleh. Ini yang tentang dalam perjalanan ini, yang dekat kampung. Nah, perjalanan anak muda terakhir kan. Jadi sholat itu yang tinggalnya asar sama maghrib. Bagaimana pelaksanaannya? Asar. Ini waktu maghribnya. Kita sholat asar ketinggalan. Kita sholat maghrib. Kita berhentinya di sholat maghrib. Umpama kita berhentinya jam 7. Ah, sholat asarnya kan ketinggalan. Ya kan, Bu? Kita sholat jamak takhir. Sholat asarnya kita jamak di sholat maghrib. Jadi dia di jamak takhir. Artinya apa? Dilakukan di akhir waktu. Kalau jamak takdim, umpama ini ibu nanti perkirakan sholat asar nanti nggak berhenti. Ini sholat duhur sekarang berhenti nih. Ibu laksanakan sholat asarnya tuh di sholat zuhur. Itu namanya jamak takdim. Ibu dulukan, itu boleh. Tapi kalau sholat zuhur, kalau asar sama maghrib masih boleh, Bu. Yang nggak boleh itu subuh sama zuhur, itu tak boleh. Yang saya bilang tadi tuh, umpamanya Ibu mau berangkatnya setengah 12, ya kan? Ibu sholat setengah 12 bisa. Atau nih, kayaknya nanti kita sholat zuhurnya nggak ada nih, nggak bisa berhenti. Ibu sholat subuh terus sholat zuhur, nggak boleh. Kalau kita laksanakan gini bisa apa enggak? Kan asar dengan maghrib kita. Ya. Kita sholat dulu asar, di saat maghrib tadi berhenti. Iya. Setelah itu baru sholat pula lagi maghrib 3 rakaat. Ya. Itulah Bu dia caranya. Baru mau saya terangkan. Berarti Ibu udah pernah melakukan, berarti Ibu udah paham. Seperti itu cara melakukannya, Bu. Kita laksanakan sholat asarnya dulu, baru sholat maghrib. Nah itu ya Bu ya. Berarti udah paham Bu ya. Nah kita lanjut ya Bu ya. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13 ya Bu. Rukun sholat ada 13. Pertama niat. Niat di dalam hati kita melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat wajib. Sholat apa? Sholat sunnah. Itu di hati Bu. Kalau yang kita ucapkan itu namanya lafaznya, ya Bu, lafaznya.
kita harus juga sertakan di hati kita. Jadi supaya kita khusyuk. Kita ngerti yang kita baca itu apa, kita ngerti. Kita niat umpamanya usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Di hati kita sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Di hati kita harus kita ucapkan. Kalau kita nggak mengucapkan berarti kita nggak paham apa yang kita ucapkan. Contohnya, Ibu, umpamanya gini, saya ketemu Bu Emma, saya mau minta minum. Bu Emma, saya boleh minta minum, tapi bayangan saya itu bukan air putih. Bayangan saya Ibu ngasih baju sama saya. Itu berarti nggak ngerti, ya Bu ya. Jadi harus connect, harus nyambung apa yang kita sebut dan juga yang kita pikirkan. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa khusyuk, Bu, nggak ngambang kemana-mana. Nah, gitu ya Bu ya. Kita harus ingat. Jadi sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Itu di hati gitu, ditanamkan. Atau Ibu nggak mau panjang-panjang, sengaja aku sholat wajib, dah Allah lebih paham. Jangan sampai nggak ada di hati kita tuh Bu, nggak hadir kita, ya. Nah, kemudian berdiri betul dengan posisi tangan di kiri kanan. Nggak boleh kita gini karena tadi kata Bu Emma bajunya segini, ininya nggak mau kelihatan, punggungnya tangannya itu biar nggak kelihatan, dibengkokkannya gini. Nah, itu berarti dia tak berdiri betul tuh namanya Bu, ya kan? Yang namanya berdiri betul tuh ya betul, tangannya di kiri kanan, siap, posisi siap, gitu ya Bu ya. Nah, kalau orang yang tidak sanggup berdiri boleh duduk. Kalau yang tidak bisa duduk boleh berbaring. Itu keringanan dari Allah. Kalau nggak bisa juga sambil berbaring disolatkan, ya. Nah, kemudian kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau laki-laki di sini Bu, ya. Kalau laki-laki di sini. Nah, sejajar dengan telinga, ya. Kalau perempuan di sini, jangan di sini pula, ya Bu ya. Nah, itu kita nggak punya ilmu berarti tuh. Kita mau punya ilmu kan Bu? Mau kan? Pelan-pelan ya Bu ya. Nah, pelan-pelan. Sebelah sini kalau perempuan. Ininya ditutup, jangan sampai terbuka. Sini kita tutup, taruh di sini. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, baru kita bersedekap. Ya. Bersedekap seperti ini. Sini ya Bu, pas. Di atas pusat. Jangan pula di sini. Ah, itu tak tahu saya kajinya kalau sebelah sini tuh Bu. Saya tak tahu, saya tak pernah mengkaji itu saya. Tahunya saya sebelah sini. Ya kan? Di atas pusat. Nah, kita belajar tuh kita ibadah jangan ikut-ikutan. Kita harus pakai ilmu. Kemudian kita baca doa iftitah. Ya. Kalau ada yang baca Allahumma ba'id silahkan. Ada yang baca Allahumma ba'id? Ada, silahkan. Ada yang baca doa iftitah? Ya, itu boleh. Ya. Jadi Allah itu tidak melarang, terserah. Tapi kita ada aturannya. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat rukunnya membaca surat Al-Fatihah, ya Bu. Kemudian yang kelima ruku dengan tumakninah. Rukuknya betul-betul. Kalau orang rukuknya betul Bu, badan kita tuh enak, kayak ditarik gitu, ya kan? Tapi kalau kita rukuknya nggak betul, cepet capek, ya kan? Nah, belum selesai kita baca doa
bacaan rukuknya udah capek. Tapi kalau kita rukuknya betul-betul, insya Allah badan kita sehat. Ibu kalau senam boleh main-main atau betul-betul? Betul-betul kan? Kalau senam main-main nggak dapat keringat kita, Bu. Nah, apalagi sholat. Kalau kita sholat yang main-main nggak dapat pahala, nggak diterima Allah. Kemudian rukuknya itu posisinya, ini kebetulan laki-laki ya Bu, harus lurus. Punggungnya lurus, kepalanya lurus, jangan kepalanya ke bawah, jangan mendongak ke atas, harus lurus. Kalau papan ditaruh di situ dia pas, ya Bu ya. Oke. Kemudian iktidal. Apa itu iktidal? Bangkit dari ruku, ya. Tegak yang lurus. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Sempurna, jangan buru-buru. Itu maksudnya ya Bu ya. Pelan-pelan. Kemudian telapak tangannya itu ditaruh di kiri kanan. Kalau laki-laki dikembangkan, kalau perempuan tetap ditutup. Ya. Jangan kita sujudnya di tangan kita di kiri kanannya, kita sujud di tengah, ya Bu. Kita cium tanah itu, kita ingat besok kita masuk ke tanah itu ya Bu ya. Terus kita ingat, ya, setinggi apapun derajat kita, tetap kita disuruh cium tanah. Nah, artinya apa? Kehormatan, pangkat dan segala macam itu titipan Allah. Yang boleh sombong hanyalah Allah. Kita nggak boleh sombong. Kemudian telapak kaki harus posisinya betul-betul gini. Kakinya, jari-jarinya ditekuk seperti ini ya Bu. Nih ya. Nah, posisinya kayak gini. Jarinya ditekuk. Nah, kemudian duduk antara 2 sujud dengan tumak ninah, itu yang ke-8. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Ya, yang ke-11 sholawat atas Nabi. Yang ke-12 salam pertama ke kanan. Itu semuanya rukun. Yang ke-13 tertib, berurutan. Nah, berurutan. Tidak boleh kita tambah, kita kurangi, tidak boleh. Umpamanya kita mau cepat nih, nggak usah lagi ruku, langsung aja sujud, boleh nggak? Boleh ya. Itu berarti udah kita kurangi rukun sholatnya, ya kan Bu? Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu paham nggak rukun yang 13 nih? Ada yang mau tanya? Posisinya seperti apa? Tangannya seperti apa? Udah paham kan Bu? Yang sujud betul-betul tuh cium lantainya, cium tempat sujud kita itu. Jangan keningnya yang ditaruh di situ, hidungnya nggak mencium, itu berarti masih salah. Ya Bu. Ibu kalau mau tahu orang sujud itu ada rahasianya Bu. Ibu lihat posisi kepala kita di bawah kan? Bawah. Terus badan kita miring, ya kan? Terus kaki kita seperti ini, ya kan? Ada seperti ini. Itu seperti tulisan Muhammad. Ini kepala, ya kan? Ini badan kita, ya kan? Naik ke atas. Ini mim tangan kita, taruh di sini kan? Mimnya di sini, naik sini dal kakinya. Itu Muhammad. Itu ada rahasianya. Kalau sholat kita betul, itu baru tulisannya berbentuk Muhammad. Nah, kalau tak betul itu tak jadi Muhammad tulisannya, ya kan Bu?
Kalau mereng-mereng tak jadi tulisannya Muhammad. Sampai di situ udah paham? Insya Allah. Itu baru gerakannya Bu, baru nama-nama gerakannya, belum bacaannya. Ibu pengen nggak tahu bacaan-bacaan sholat itu apa artinya? Pengen kan? Kalau pengen, ibu beli buku tuntunan sholat lengkap. Pelan-pelan ibu baca. Allahu Akbar itu apa artinya? Ya kan? Terus doa iftitah itu apa artinya? Kalau kita tahu artinya satu persatu Bu, kita sholat tuh nggak cepat-cepat. Terus kita bisa sholat tuh nangis. Disitulah yang disebut sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar karena dia tahu artinya. Tuh pelan-pelan ibu baca. Beli aja yang tuntunan sholat lengkap tuh harganya berapa palingan? 15 ya Bu ya. Saya pernah belajar sama Pak Kiai Rahmat Afifi. Kami itu memang belajar tuntunan sholat lengkap itu Bu, dibagi semuanya. Nah itulah yang dipelajari. Bukan ilmu yang kitab yang tinggi-tinggi itu enggak. Disuruh baca doa niat sholat subuh apa artinya, takbiratul ihram itu apa artinya, gitu ya Bu ya. Kita tahu. Jadi kita sholatnya kita jiwai, kita tahu maknanya, nggak asal-asalan. Oke? Nah, kemudian wudhu lah. Ini udah oke. Udah paham ya Bu ya? Wudhu. Wudhu itu ibu kalau membasuh tahu maknanya enggak? Mulai dari cuci tangan, baca bismillah. Ini umpamanya keran, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanpa kasih sayang Allah kita nggak bisa wudhu. Coba bayangkan kalau musim kering, nggak ada air kan Bu? Oke, itu lagi musim kering. Kalau kita sakit, mana bisa kita pegang air? Nah, kedinginan. Nah, dengan kasih sayang Allah kita bisa wudhu. Itu baru bismillah tuh. Kumur-kumur, ngapa kok kita kumur-kumur? Niatkan di hati kita, ya Allah, jauhkan mulutku dari berkata-kata yang tidak baik. Ya Allah, jauhkan mulutku dari memakan makanan yang haram, yang subhat. Itu baru mulut. Hidung lagi, ya Allah, jadikan nafasku ini sebagai ibadah. Bekal saya bisa melaksanakan ibadah. Kalau orang nggak bernafas Bu, nggak bisa ibadah Bu, ya kan? Nah, kemudian basuh muka. Ya Allah, berilah cahaya di mukaku ini. Mudah-mudahan Nabi Muhammad besok kenal dengan kita. Nabi Muhammad kenalnya kan dari muka kita kan Bu, muka kita bercahaya. Besok kan beribu-ribu orang tuh di padang mahsyar yang sholat, yang wudhunya betul-betul. Nah, itulah baru Nabi Muhammad kenal. Kemudian basuh apa lagi Bu? Basuh muka sambil baca niat ya Bu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku mengambil air wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Terus basuh apa Bu? Tangan. Siap muka, basuh tangan dari ujung jari sampai siku. Ingat di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan aku besok di akhirat mengambil catatan amalku dari sebelah kanan, dari tangan kanan dan sebelah depan. Ya, berarti amal kebaikan kita banyak kalau pakai tangan kanan dari sebelah depan. Jangan sampai pakai tangan kiri dari sebelah belakang, berarti amal buruk kita yang banyak tuh. Kemudian pas basuh sebelah kiri gitu juga. Maaf ya Bu, saya minum. Kemudian yang sebelah kiri kita niatkan, ya Allah, jauhkan tanganku ini untuk mengambil catatan
kehidupanku dari sebelah kiri, dari sebelah belakang. Ya. Nah, boleh juga kalau kan kita basuhnya sampai 3 kali tuh. Nah, boleh juga kita niatkan juga, ya Allah, mudah-mudahan tanganku ini memegang sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik, gitu ya Bu ya. Nah, siap basuh tangan, basuh apa lagi Bu? Basuh sebagian kepala. Kita basuh sebagian kepala itu betul-betul Bu, jangan sedikit aja. Mentang-mentang rambutnya udah rapi, sedikit aja dikasih air. Jangan. Ini ya Bu, kasih. Nah, 3 kali. Kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan besok di padang mahsyar saat matahari itu diturunkan oleh Allah sejengkal atau sejengkal, kita nggak merasakan panasnya. Besok kita tuh diturunkan Bu, matahari di padang mahsyar tuh sejengkal. Kalau kita yang biasa wudu, kita nggak ngerasa panas. Sampai ada diceritakan, saking panasnya besok keringat kita ini bisa untuk kita berenang Bu. Tuh kalau orang yang nggak pernah wudu, berkeringat dia, saking banyak keringatnya itu, dia berenang dekat air keringat yang panas itu. Kita nggak mau kan Bu? Nah, terus basuh apa lagi? Ya, basuh telinga. Ini yang sunnah juga kita hitung ya. Kalau yang wajib kan cuma 6 rukun wudu. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Itu yang rukun wudu kan. Nah, ini kita hitung sama sunnahnya. Basuh telinga. Ya Allah, perdengarkanlah kata-kata yang baik di telingaku. Ya Allah, berilah kemudahan aku saat dipanggil atau mendengar panggilanmu. Panggilan Allah itu ada berapa Bu? 3. Pertama, azan. Kedua, panggilan haji. Ketiga, panggilan meninggal dunia. Itu dipanggil Allah. Kadang kan orang bilang itu bapak itu dipanggil Allah, ya kan? Nah, itu panggilan itu ada 3 Bu. Ada azan, panggilan haji. Yang ketiga, panggilan ilahi. Nah, meninggal dunia. Udah, telinga, leher lagi. Kita kan basuh leher nih. Supaya besok apa? Besok ketika malaikat Zabaniyah melemparkan apa? Rantai dari neraka, insya Allah kita nggak tersangkut, ya kan Bu? Tuh, karena leher kita dibasuh. Kemudian apa lagi Bu? Kaki. Kita niatkan kaki kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah langkahkan kakiku ke tempat-tempat yang diridhoi. Contohnya masjid, musola, rumah sanak saudara kita yang di dalamnya rajin untuk beribadah, majelis taklim, apalagi Bu? Sekolah, itu tempat-tempat yang diridhoi Allah, yang selalu di dalamnya berkumandang ayat-ayat Al-Quran. Makanya ibu di rumah rajin sholat, rajinnya ngaji, biar rumahnya adem, gak panas, orang di dalamnya bisa tahan. Ya kan Bu? Ada gak ibu yang rumahnya udah puluhan tahun, yang 50 tahun, yang udah 40 tahun? Ada kan? Tuh, ya kan Bu, kalau orang dulu tengoklah rumahnya bagus-bagus, awet-awet, nggak ada dipugar-pugar, rumahnya padahal kayu, ya kan Bu? Rumah sekarang sebentar aja udah minta pugar, minta direnovasi. Nah, kemudian begitu juga kita niatkan, ya Allah, jangan sampai kakiku ini nanti tergelincir di Siratal Mustaqim, ya kan Bu? Kalau dengar ceritanya ngeri juga kan? Siratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Rambut aja kita lewat tak bisa, belah lagi 7. Ngeri juga kan? Nah, ya Allah, mudah-mudahan kakiku ini jangan sampai tergelincir di Siratal Mustaqim. Itu semuanya ada doanya Bu. Panjang doanya, cuma kalau ibu baca doanya tak jadi wudhu nanti. Tak jadi wudhu. Jadi diniatkan aja di hati masing-masing. Oke? Nah,
Ya, cukup sekian.